Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Al Ayufi dan rekan kelompok saya Nurul Faris. Kami dari kelas 07 TPLE 002 akan menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu aplikasi monitoring progres kerja pegawai pada Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menggunakan metode Rapid Application Development. Next. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi merupakan salah satu direktorat yang berada di unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk, pengaturan, pembinaan, penerapan, dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi yang beralamat di kantor Kementerian PUPR, Jalan Patimura nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi terdiri atas Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, kemudian ada Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Next. Kami mendapatkan hasil permasalahan yang terjadi pada kantor Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Saat ini pimpinan mengalami kesulitan dalam memantau progres kerja yang sedang dikerjakan oleh pegawai dan belum adanya sistem yang bisa menunjang untuk memantau progres kerja pegawai di Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Melihat permasalahan tersebut, kami bertujuan memudahkan pimpinan dalam memantau progres pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, di mana dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pengerjaan tugas yang diberikan pimpinan, serta pimpinan dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang ada pada kantor Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Next. Nah, berikut adalah alur perencanaan proyek pembuatan aplikasi, di mana ada 8 tahapan perencanaan. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi yang telah kita buat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Berikut adalah tampilan login, di mana kita bisa masuk ke website tersebut melalui akun yang telah kita buat menggunakan username dan password yang telah dibuat. Kemudian ada tampilan dashboard penugasan, di mana user dapat membuat penugasan terutama untuk user pimpinan. Next. Kemudian ada menambah penugasan dan daftar agenda. Untuk menambah penugasan itu hanya dilakukan untuk user pimpinan, dan daftar agenda ini juga dikhususkan untuk user pimpinan saja. Lalu ada tambah agenda dan tambah user. Tambah agenda itu bisa dilakukan oleh user pegawai, dan untuk tambah user ini hanya dapat dilakukan oleh user admin. Nah, untuk tampilan report ini, user pimpinan bisa melihat report dari tugas-tugas yang telah diberikan kepada pegawai, di mana progresnya itu terlihat, entah itu sudah selesai atau mungkin sudah berjalan atau mungkin belum sama sekali. Itu bisa diperiksa di user pimpinan itu. Baik, selanjutnya implementasi dan penjelasan rancangan layar user admin dan user pimpinan. User admin dapat mengakses semua fitur termasuk membuat akun untuk pengguna aplikasi tersebut. Dan user pimpinan sama seperti fitur user admin, hanya saja pada user pimpinan tidak terdapat fitur pengguna.
User pegawai. Fitur yang dapat diakses pada user pegawai hanya beberapa fitur saja, yaitu agenda dan penugasan beserta submenu. Selanjutnya, contoh membuat agenda baru. Pembuatan agenda baru ini hanya dapat dilakukan oleh user pimpinan dan user admin, sedangkan user pegawai tidak dapat mengakses fitur tersebut, baik menambah agenda atau maupun menghapus. Yang pertama, nomor surat. Masukkan nomor surat sesuai yang tertera di surat. Asal surat, masukkan asal surat sesuai unit pengirim surat. Tanggal, pilih tanggal untuk menentukan kapan acara dilaksanakan. Waktu, pilih waktu untuk menentukan mulai suatu acara. Disposisi, pilih surat ini akan ditujukan kepada siapa. Perihal, masukkan isi atau inti dari surat tersebut, lalu simpan jika semua sudah diisi dan sesuai. Selanjutnya, contoh membuat penugasan baru. Sama seperti pembuatan agenda, pada pembuatan penugasan baru, ini hanya dapat dilakukan oleh user pimpinan dan user admin, sedangkan user pegawai tidak dapat mengakses fitur tersebut, baik menambah penugasan atau menghapus penugasan. Langkah-langkahnya, yang pertama, nama penugasan. Masukkan nama tugas atau judul dari tugas yang akan diperintahkan. Status, pilih status tugas ini untuk menandakan bahwa tugas tersebut sudah bisa dikerjakan. Mulai, pilih waktu awal pelaksanaan pengerjaan tugas. Selesai, pilih batas waktu akhir pengerjaan tugas. Terus, anggota tim, pilih user pegawai yang nantinya akan berpartisipasi dalam menerima tugas. Terus, deskripsi, menjelaskan isi dari penugasan tersebut. Jika sudah selesai, simpan semua yang sudah diisi. Dan selanjutnya itu kesimpulan dari pembuatan aplikasi yang kita buat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada pembuatan sistem monitoring progres kerja pegawai berbasis web dengan metode Rapid Application Development, dapat disimpulkan, yang pertama, sistem ini diharapkan memudahkan pimpinan dalam memantau progres kerja pegawai serta melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang ada pada kantor Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Yang kedua, sistem ini memberikan manfaat yang signifikan bagi unit kerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Dengan merancang sebuah sistem yang mampu mengelola estimasi kerja dengan baik, maka tidak ada lagi keterlambatan dalam submit progres, sehingga kendala yang ada pada kantor Direktorat Keberlanjutan Konstruksi dapat terminimalisir. Baik, itu dia tadi penjelasan project yang telah kami buat. Cukup sekian. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.